wanita bijak dan berhikmat. Waktu tema ini diberikan kepada saya terperanjat, saya bilang, aduh saya kan yang mengasih tema ini pun orang yang mengenal saya bilang, mengapa ini tema dikasih? Kau tahu kan Eda, itu kan yang kasih temanya Eda, aku ini wanita yang bagaimana? Lalu si Edaku ini ketawa aja ya kan. Dia mungkin bilang supaya kau belajar jadi wanita bijak. Baiklah. Lalu dalam pergumulan saya coba ingat-ingat. Memang iya ya. Wanita ini sebelum kita masuk nanti ke nats yang akan saya pilihkan. Wanita ini kalau kita kembali kepada penciptaan mula-mula ya. Ibu-ibu semua dalam Kejadian 1 ayat 26. Tuhan menciptakan manusia imago Dei, teselem demut, dalam bahasa Ibrani menggunakan dua istilah ini, ya, segambar dan serupa. Nah ini sesuatu yang menyukakan hati kita sebagai perempuan, bahwa diciptakannya perempuan itu segambar dan serupa dengan karakter Allah, gambar dan rupa Allah. Demikian juga laki-laki. Wah ini keren banget. Dan ini selalu menjadi topik di dalam mata kuliah yang saya bawakan untuk mengafirmasi mahasiswa, untuk bersyukur. Karena banyak sekarang wanita-wanita yang tidak menghargai dirinya, kecewa. Mungkin karena pola asuh di rumah tangga, teladan dari papa mama, dia menjadi seseorang yang menolak, denial dengan keberadaannya sebagai perempuan. Apalagi kalau dalam kultur orang Batak misalnya, yang patriarkat. Ya, tapi ini menghiburkan hati sekali. Bagaimana Alkitab menjelaskan dengan sangat tegas bahwa kita dicipta segambar dan serupa laki-laki dan perempuan. Nah ini sebuah starting point. Maka kita wanita-wanita di sini sungguh-sungguh diciptakan Tuhan sederajat dan segambar dengan Allah. Sederajat dalam arti karakternya, kepribadiannya, kasihnya, powernya, kemauannya, kehendaknya, kasihnya. Dan sama dengan laki-laki. Walaupun setelah proses itu ada kejatuhan manusia dalam dosa, maka dikatakan laki-laki itu menjadi berkuasa atas perempuan, tapi bukan karena rancangan Tuhan yang semula, tapi oleh karena keberdosaan. Keinginan untuk menguasai orang di sekitar kita seperti seorang laki-laki menguasai perempuan itu akibat dari dosa. Nah, baik ibu-ibu, kita akan lihat baca dari sekian banyak kesaksian Alkitab tentang begitu Allah mengasihi kita sebagai ciptaan yang mulia, wanita, perempuan. Mari kita buka satu bagian dari kisah seorang perempuan yang bijak dan berhikmat. Contoh-contoh selain dari Ribka ini ada banyak wanita bijak, ada Ruth, Abigail, Deborah, Esther dan sebagainya. Kita akan belajar sore hari ini ibu-ibu dari profil tokoh Alkitab yang bernama Ribka. Isi Ruta Hesi Ribka. Siapa ini Ribka ini ya? Iya, istri Ishak. Kayaknya ibu guru juga itu yang di belakang ya. Bukan ya? Baik, kita baca bersama-sama ibu-ibu. Kejadian pasal 24 ayat 15 sampai dengan 24. Kita baca bersama-sama. Saya akan baca ayat yang 15. Saya minta kesediaan ibu-ibu terkasih untuk baca ayat yang ke-16. Demikian seterusnya nanti ayat yang ke-27 kita baca bersama-sama. Mari kita mulai. Sudah dapat ya? Kejadian pasal 24 ayat 15 sampai 27. Ayat 15 sahatu 20 pitu. Kita mulai, saya akan bacakan ayat yang 15, minta ibu-ibu terkasih baca ayat yang ke-16, demikian seterusnya. Sebelum ia selesai berbicara, datanglah Ribka yang lahir bagi Betul anak laki-laki Milka, istri Nahor. Nahor itu saudaranya Abraham. Ribka membawa kendi di atas bahunya.
hamba itu berlari menemuinya dan berkata, "Tolong beri aku minum sedikit air dari kendimu itu." Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, ia berkata, "Untuk unta-untamu juga akan kutimba air sampai semua untamu, sampai semuanya selesai minum." Orang itu memperhatikannya diam-diam untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Serta berkata, "Anak siapakah engkau? Tolong katakan kepadaku, adakah tempat bermalam bagi kami di rumah ayahmu?" Kata gadis itu lagi, "Baik jerami maupun pakan ternak ada banyak pada kami, tempat bermalam pun ada." Mari kita bersama-sama baca. Serta berkata, "Terpujilah Tuhan Allahku, Tuanku Abraham, yang tidak melepaskan kasih dan kesetiaannya dari Tuanku itu. Aku pun telah turun di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini." Baik, itulah bacaan kita. Bagian ini adalah bagian dari pertengahan kisah perjalanan hamba-hamba dari Abraham. Pada waktu itu Abraham sudah semakin tua dan dia kira-kira merasakan waktunya sudah tidak panjang lagi akan meninggal. Dan dia memikirkan anaknya ini ya, persis seperti kita semua ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang sudah lansia mungkin, gimana pahopuku ya kan, teringat. Kayak mana dia, bisalah maunya tamat dululah sekolahnya, kuliahnya. Asa sahur matua biar tuntas perjuangan. Demikian juga kita semua, seperti kesaksian Inang Boru Sinaga tadi. Ada sebuah keinginan dari Abraham untuk mempersiapkan sisa hidupnya untuk melepaskan Ishak ini. Dan dia menyuruh hamba-hambanya untuk pergi dan berpesan dengan sangat jelas di ayat-ayat sebelumnya, jangan mencarikan istri yang tidak tepat. Dan Abraham menyuruh hamba-hambanya ini pergi dan memberikan tanda-tanda seperti itu. Nah, belum selesai dalam pertemuan itu, dalam suasana itu ibu-ibu, hamba ini belum bertanya, si Ribka ini datang. Apa yang terjadi pada waktu itu? Di ayat yang ke-15 dikatakan ya, sebelum ia selesai berbicara, datanglah Ribka yang lahir dari Betuel anak Milka istri Nahor. Nahor itu saudara Abraham. Ribka membawa kendi di atas bahunya. Belum hamba-hamba itu bertanya, dia sudah datang, kira-kira begitu. Ini sesuatu yang kita sangat yakini adalah sebuah penyertaan Tuhan kepada Abraham sebagai bapa orang percaya. Ibu-ibu, pada waktu itu hamba itu bertemu dengan Ribka dalam situasi Ribka sedang bekerja. Maka tema kita hari ini, perempuan yang bijak dan berhikmat, salah satu cirinya adalah seorang yang rajin. Seorang yang rajin bekerja. Seorang yang memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, pesan firman Tuhan ini juga menegur saya. Kadangkala kita kebanyakan atau ya saya bilang ya, buka WA, ada WA dari grup anak-anak misalnya, atau dari grup Ina Kamis. Tapi melenceng, buka TikTok, buka Shopee,
lalu buka lagi akun-akun yang lain. Itu sering sekali membuat kita tantangannya dalam zaman sekarang ini, sehingga waktu itu tidak digunakan dengan baik. Banyaklah kegiatan yang tertinggal. Banyaklah kegiatan yang akhirnya dikerjakan dengan terburu-buru. Ibu-ibu sekalian, bahkan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 13, firman Tuhan katakan seperti ini. Sebab pada waktu kami berada di antara kamu, ya ini maksudnya tulisan dari Paulus kepada orang-orang di Tesalonika, kami memberi peringatan kepadamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Kristus Yesus supaya mereka tetap melakukan pekerjaan. Dengan demikian maka mereka makan makanannya sendiri. Nah, firman Tuhan ini menjadi sebuah pembanding dari seorang perempuan yang bijak, yang berhikmat, rajin bekerja. Itu ciri yang pertama. Dia mengusahakan waktu-waktunya dengan baik. Maka ibu-ibu semua, ketika mungkin kelompok ataupun pengurus dari Persekutuan Lydia ini meminta kita untuk menjadi pengurus, meminta kita untuk pergi perkunjungan ketika ada anggota yang sakit, ketika ada anggota yang mengalami persoalan. Seorang ibu yang rajin akan tidak mengalami perbantah-bantahan atau kewalahan. Karena dia menggunakan waktu dengan baik. Dia sakset gitu istilahnya. Seperti Ribka, bekerja dan melakukan aktivitas mengisi hari-hari dalam kesehariannya dengan rajin bekerja. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, ibu-ibu, kita melihat ada ciri dari seorang wanita yang bijak ini dan berhikmat ini di ayat yang ke-16. Dikatakan di situ ayat yang ke-16, saya bacakan sekali lagi. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan dan belum pernah disentuh laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi kendi lalu naik lagi. Ribka dicatat di dalam ayat yang ke-16 itu adalah seorang gadis yang parasnya cantik. Nah, ini juga satu teguran bagi saya, banyak sekali ya pesan firman Tuhan ini. Pernah suatu kali saya masuk ke sebuah toko, waktu saya sebelum kuliah di STT, saya buka usaha jualan buku, aksesoris, Alkitab, seperti toko rohani gitu. Saya masuk ke toko ini. Saya tanya, Kak, ini berapa satu lusin aksesoris kayak kalung-kalung salib, dicuekin. Karena saya datang pada waktu itu pakai sandal jepit, terus pakai celana pendek yang udah gak berwarna, tanpa seperti sisiran yang rapi, berdandan yang rapi gitu, bukan harus make up gitu. Lalu dia cuekin. Saya kesal sekali gitu ya. Tiba-tiba ada seorang perempuan, kayaknya dia orang Chinese karena putih gitu ya. Langsung disambut gitu. Ci, mau beli mana gitu. Saya waktu itu kesal. Tapi karena saya perlu, saya beli juga. Nah, pengalaman ini mengajarkan saya, saya kalau ke sana harus rapi, berdandan, pakai lipstik lah ya, pakai sepatu ya, nggak harus mahal tapi yang rapi, seperti itu. Lalu pergi, memang terjadi sebuah perubahan. Tapi karena saya memang sangat kesal diperlakukan seperti itu, saya beranikan juga ngomong sama bosnya. Orang China selalu bilang, kok itu staf-stafnya diajarin dong, kalau jualan jangan karena ada yang pakai sandal jepit dicuekin, ada yang pakai necis ditanggapin, seperti itu. Oh iya. Dan itu kayaknya berhasil. Saya akhirnya belanja ke situ, selalu ditanya, mau beli apa Bu? Yang mana? Lalu waktu kita tanya dijawab. Nah, kembali kepada
Ribka ini ibu-ibu. Ribka ini dikatakan dalam ayat 16 dia seorang yang parasnya cantik. Sekalipun dia sehari-hari menjadi seorang anak perempuan yang bekerja mengambil air. Tapi kecantikannya sepertinya dia rawat. Kecantikannya itu terpancar dengan dia merawat dirinya. Lalu yang paling menarik lagi dikatakan dalam ayat 16 ini, dia belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Nah, bagi kita, karena kita sudah kebanyakan sudah ibu rumah tangga, mungkin ini tidak menjadi konteks yang relevan. Tapi kekudusan di sini bukan hanya bicara apakah dia tidak perawan atau tidak. Tapi kekudusan di dalam konsep atau dalam konteks kita, bagaimana kita menjaga kekudusan lewat perkataan, lewat apa yang kita konsumsi, media, tontonan kita, pembicaraan kita lewat media-media sosial kita. Saya ada grup komunitas kami buat namanya Ibu-Ibu GHS. Ya, ini Ibu-Ibu GHS ini adalah ibu-ibu dari alumni satu sekolah waktu anak-anak kami SD. Tapi sampai sekarang masih kayak adalah komunikasi, kita buat arisan. Lalu tiba-tiba muncul gambar-gambar, ya kan? Gambar-gambar yang vulgar, porno, dan itu benar-benar vulgar dan porno. Mungkin ya gambar-gambar tubuh-tubuh yang telanjang seperti itu. Nah, saya berpikir kalau saya bicara, apakah kayaknya mereka jadi menghindar gitu ya. Saya berdoa dalam hati saya, Tuhan kasih saya hikmat. Saya nggak mungkin juga terus balas dengan gambar-gambar yang seperti itu lagi. Lalu saya berdoa, saya bilang, wow, hati-hati loh. Saya bilang kalimat sambil saya berdoa, saya bilang hati-hati. Ini handphone kita kadang-kadang anak-anak kita lihat loh. Karena pernah suatu kali anak-anak dalam komunitas kami ini juga, anak-anak yang satu SD dengan anak-anak kami itu, pernah ada kasus dia ceritain sesuatu yang tidak pantas dia ceritain kepada teman-temannya waktu itu mereka masih kelas 5, karena dia lihat gambar-gambar itu di HP papanya. Lalu saya tariklah cerita itu, aku bilang kayak si Anu itu loh, katanya dia cerita sama teman-temannya kelas 5 karena dia lihat dari HP papanya. Jadi jangan kira HP kita ini selalu aman tidak dilihat anak-anak kita. Cocok kan merasa gitu ya. Jadi bahasa itu lebih kayak bahasa dialog. Tidak bahasa kayak menggurui, kayak bahasa sok suci. Lalu akhirnya beberapa di antara mereka bilang awalnya, awas kalian nanti dimarahi ibu dosen agama, Inang Sintua, awalnya begitu. Tapi saya sambut dengan kadang-kadang bikin gambar yang lucu-lucu gitu ya, misalnya muka monyong atau gambar bunga dan segala macam gitu. Akhirnya kebiasaan mengirimkan gambar-gambar porno dan animasi-animasi porno itu tidak terjadi lagi. Dan beberapa minggu yang lalu kami bertemu karena salah satu dari komunitas kami itu suaminya sakit dan kita ngumpul besuk. Lalu dia bilang, ingat dulu ya, kalau kita kirim gambar-gambar kayak gitu, langsunglah ibu dosen ini marah dia. Takut kita semua lari kita, baru ada yang bikin emoji-emoji lari. Saya kemudian tertawa. Tapi bagi saya itu sebuah hikmat, sebuah kebijaksanaan dari kita sebagai anak-anak Tuhan. Ibu yang harus menjaga kekudusannya, memfilter apa yang kita baca, apa yang kita dengar, termasuk gosip-gosip. Kalau ada teman kita yang mulai bergosip, mari kita hadir sebagai penengah. Maka Inang semua, saya mau belajar menceritakan ini bermegah dalam Tuhan. Setiap ada kasus di sekolah, misalnya komite orang tua tidak setuju dengan kebijakan sekolah, bersebelahan dan marah-marahan, maki-makian, mereka biasanya panggil saya. Saya bilang, kenapa kalian panggil saya? Kamu itu biasanya netral. Walaupun sebenarnya dalam hati saya ada sesuatu yang gak pas, tapi kamu bisa ngomongnya netral. Nah, ini tantangan bagi kita. Bagaimana kita belajar seperti Ribka dalam situasi dia seorang perempuan yang sangat cantik, tentulah pada zaman dia banyak orang yang menyukai dia. Tapi dikatakan dalam kisah ini, dalam tradisi bangsa Israel,
bahwa keperawanan itu merupakan sesuatu yang sangat penting juga ternyata. Dan konsep ini diperintahkan Tuhan, ditunjukkan Tuhan kepada kita tentang sebuah prinsip kekudusan. Prinsip kekudusan, bagaimana kita memiliki pemahaman yang luas tentang kekudusan ini. Bukan melulu kepada keperawanan, tapi bagaimana kita juga memiliki sebuah hubungan dengan Tuhan yang terus-menerus juga diperbaharui. Ibu-ibu dalam kesibukannya, masihkah kita mengambil waktu di tempat-tempat kita, di kamar-kamar kita, melakukan penyembahan, menguduskan Tuhan lewat pujian, lewat doa, lewat pembacaan firman Tuhan. Kekudusan juga bicara tentang hidup kita yang senantiasa kita siapkan untuk datang ke hadirat Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ibu-ibu semua, Ribka ini seorang yang peduli. Maka kita lihat apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-18. Jawabnya, minumlah Tuhan. Maka segera diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Ada sebuah empati, ada sebuah inisiatif kepedulian. Padahal Ribka itu sendiri belum mengenal hamba itu dengan baik. Kepedulian ini sesuatu yang sangat langka di hari-hari sekarang ini. Kadang-kadang kalau kita diangkot, ya, kadang-kadang kita ketika di antrian pom bensin atau di antrian bank, ya, kita menyapa teman, orang yang berdiri antri dengan kita. Kita kadang-kadang dilihat dengan aneh, ya kan? Ini penghipnotis sekali, mungkin seperti itu. Atau ketika kita menolong orang yang kecelakaan di jalan raya, saya sering mengalami karena hari-hari saya ngantar anak pulang sekolah menggunakan sepeda motor, berapa kali melihat ada yang cedera, tidak ada yang menolong. Ya. Dan dengan segala keberanian saya pernah beberapa kali sambil bonceng anak saya tolong wanita ini, dia sepertinya sudah menikah karena dia menelepon papa katanya. Sepertinya dia seorang guru, dia terjatuh terpelanting karena diserempet sama sebuah mobil, kami tolong. Dan saya harus mempertaruhkan jam, harus mengantar anak saya. Lalu waktu saya lihat ada sepasang suami istri turun lagi menolong dan dia menyiapkan ada minyak, membantu dia meminggir karena dia terjatuh di tengah. Lalu saya bilang, Pak tolong bantu dia Pak, saya antar anak saya. Di tengah perjalanan saya mengantar anak saya bilang, Mama kalau Mama tadi pun berlama-lama untuk menolong dia, anak saya waktu itu masih kelas 3 SD, saya enggak apa-apa loh Mama terlambat. Begitulah dia dibentuk hatinya, empatinya ketika dia melihat empati dari mamanya, itu yang saya yakini. Lalu saya bilang, iya nak, tadi suami istri itu Mama lihat orang baik-baik, pasti mereka tolong, maka Mama tinggalkan mereka supaya antar adik. Tapi ini adalah suatu pemandangan yang sering sekali kita lihat. Jangankan kecelakaan di lalu lintas, tetangga kita, seberapa banyak atau seberapa pedulinya kita dengan tetangga kita. Kita mungkin ada yang tinggal di perumahan yang kita sebutlah perumahan dengan ukuran-ukuran yang besar sehingga jarak antara masing-masing rumah itu juga cukup besar. Ibu-ibu semua, kita belajar dari seorang Ribka, wanita yang bijak dan berhikmat. Ciri yang ketiga adalah memiliki respect, empati. Saya bersyukur tadi mendengar kesaksian Inang Boru Sinaga, luar biasa. Saya rasa itu adalah firman yang hidup, lebih daripada sekedar saya menceritakan apa yang akan saya katakan dalam kisah si Ribka ini. Kita adalah kitab-kitab yang hidup, kita adalah saksi-saksi firman yang hidup. Setiap apa yang kita lakukan, sekecil apapun itu akan berkuasa mengubahkan hati orang dan membuat orang melihat kemuliaan Tuhan lewat pekerjaan-pekerjaan kita itu. Ribka seorang yang peduli dengan orang lain. Kalau kita bicara tentang kesibukan kita sebagai ibu rumah tangga, saya rasa hampir 24 jam itu kayak kurang ya, kurang. Tapi
Ketika ada kita dengar teman yang dalam pergumulan yang berat oleh karena anaknya yang sulit diajari, oleh karena suaminya yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, adakah dorongan itu datang secara spontan dan kemudian melakukan action? Ini bukan hal yang mudah, karena kita sendiri pun harus bergumul dengan seluruh pergumulan kita sebagai seorang ibu. Yang keempat, ibu-ibu, Ribka ini melatih tubuh jasmaninya. Nah ini, saya senang gereja dekat rumah saya membuka kelas olahraga bersama setiap hari Rabu dan hari Sabtu. Karena gereja kami jauh, lalu saya ke situ. Kami berolahraga. Tapi melatih tubuh di sini yang Ribka tunjukkan lewat kesaksiannya adalah bagaimana dia sendiri bukan hanya memberi minum hamba itu, tapi dia menawarkan diri untuk memberi unta-unta itu minum. Dikatakan di ayat-ayat sebelumnya, unta yang dibawa oleh hamba itu ada 10 ekor. Lalu saya coba cari tahu ya, seekor unta itu yang sudah melakukan perjalanan yang cukup panjang membutuhkan 25 galon air satu ekor. Nah, candy yang dibawa oleh Ribka itu, waktu saya coba buka-buka juga beberapa sumber, itu hanya bisa mengisi buyung namanya itu ya, candy atau buyung itu 3 galon. Maka dia harus bolak-balik ke sumur itu mengangkat, mengisinya dan memberikan unta-unta itu makan kurang lebih 80 galon. Nah ini bukan sesuatu yang mudah bagi seorang gadis, tapi kerelaan hatinya itu membuat sebuah power untuk melatih tubuhnya bekerja, service excellent. Ibu-ibu semua, seberapa banyak di antara kita yang terus mendoktrin diri kita untuk melakukan sebuah service excellent dimanapun kita berada, sebagai guru, sebagai seorang pelayan, sebagai seorang ibu, sebagai guru sekolah minggu, service excellent. Ketika anak-anak sekolah minggu datang, senyum yang terbaik, senyum yang tertulus. Ketika mempersiapkan khotbah, persiapkan khotbah yang terbaik. Ketika memasak, masak yang terbaik, service excellent. Ribka melatih tubuhnya dengan memberi yang terbaik sehingga kesan yang luar biasa diperoleh. Itu yang keempat. Yang kelima, Ribka ini memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Nah ini, Kejadian 24 ayat 20. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air dan ditimbanyalah untuk semua unta-unta itu. Saya sudah jelaskan di awal. Sesuatu yang dikerjakan dengan sebuah kerelaan hati, berlari. Jadi bukan sesuatu yang membantah-bantah, bukan sesuatu dengan keterpaksaan. Itu yang ditunjukkan oleh Ribka. Memberi yang terbaik dalam setiap kesempatan. Dan yang keenam, dalam ayat 25, lalu gadis itu berkata, baik jerami, baik makanan unta ada pada kami, tempat bermalam pun ada. Wah, saya kadang-kadang kalau menawarkan diri kepada seseorang dalam pertemuan-pertemuan yang awal gitu ya, pernah suatu kali saya bertemu dengan seorang ibu, lalu saya tawarkan dia untuk membawa barangnya. Waktu mau naik ke angkot, kami sama-sama naik angkot. Dia awalnya lihat saya, waduh ini mungkin tukang hipnotis seperti itu. Lalu duduklah kami di angkot berhadap-hadapan. Lalu saya tanya, ibu mau kemana? Saya mau ke kantor pos, saya mau ngambil pensiun saya. Oh ibu tinggal di mana? Bunga Wijaya 13. Rupanya kami satu tempat tinggal. Saya di Bunga Wijaya 24 Bu. Iya, yang mana rumah ibu yang banyak bunga-bunga itu ya Bu? Ada satu rumah di Bunga Wijaya 13 itu apik banget. Sehingga setiap hari walaupun saya bisa lewat Bunga Wijaya 15, Bunga Wijaya itu saya selalu berusaha lewat Bunga Wijaya 13 itu. Ada satu rumah yang sederhana tapi tamannya begitu apik. Iya, dia bilang seperti itu. Aduh saya suka banget halaman rumah ibu itu, kita ngobrol. Sampai di kantor pos Iskandar Muda dia turun, dia bilang,
Nah, nanti kapan-kapan datang ya, datanglah ke rumah saya. Nanti saya pertunjukkan lagi gimana bunga-bunga saya, indah sekali. Dan ini adalah suatu hal yang sering sekali terjadi dalam kehidupan kita. Kemurahan hati dari si Ribka ini menjadi sebuah aura yang muncul dengan natural. Ibu-ibu semua, ayo murah hati, tawarkan bantuan kepada pasangan, kepada anak kita, kepada tetangga, kepada sahabat. Maka apa yang kita perbuat itu akan menyentuh hatinya. Mungkin dia akan mencari kita. Mungkin dia akan berpikir, kayaknya dia teman yang cocok untuk menjalani hari-hariku, seperti itu. Yang terakhir, Ribka senantiasa memancarkan kasih Tuhan. Dalam ayat 26-27, lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasih dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku ke jalan ke rumah saudara Tuanku ini. Ada pancaran kasih Tuhan dari hidup Ribka. Ketika kita datang di STM, ketika kita datang di Punguan, ketika kita datang di komunitas kita, apa yang menjadi reaksi yang teman-teman rasakan dari kehadiran kita? Apakah mereka menghindar? Karena kita sering sekali menjadi orang selalu mengkritik, sering sekali menjadi orang yang selalu perhitungan, hitung-hitungan. Kita menjadi ibu-ibu yang pelit, kita ibu-ibu yang merasa kita yang paling oke, paling tahu tentang resep A, resep B, resep C, paling tahu mendidik anak dengan metode A, B, dan C. Tapi adakah ketika kita hadir, ada orang-orang yang akhirnya melihat kehadiran kita sebuah tarikan yang akan membawa orang-orang datang, membawa keluhannya, atau sekedar menyatakan isi hatinya. Karena pancaran kasih Tuhan itu mengalir dari sapaan kita, dari cara kita menyapa, dari cara kita memberi masukan atau nasihat. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seorang anak Tuhan, seorang perempuan hebat. Dia praktisi konselor. Waktu saya menceritakan seluruh pergumulan saya, ibu-ibu, saya kalau disebut kan kayak Ibu Nyonya Sinaga tadi, badai yang besar itu ya, kehilangan pasangan ya Bu ya. Luar biasa Ibu menjalaninya. Setiap kita punya badai. Saya sekarang kalau disebut ada badai yang agak membuat kehidupan kami goyang. Anak saya nomor 2, kelas 2 SMA, gak mau sekolah. Waktu kita tanya, kita coba bicara setiap hari dengan berbagai cara, dengan berbagai metode. Gak keluar apa maunya. Udah pusing, udah pokoknya gak tahu gitu ya. Kenapa gak mau sekolah? Bagi kita itu masih berpikir secara general, ibu-ibu, sekolah itu seperti tempat kita maksudnya menuju masa depan, nah kira-kira begitu ya kan. Jadi bukan dong masa depannya anak kon, kan kira-kira itu benar-benar kayak menguasai pikiran. Udah stres juga, jadi mental pun udah terganggu. Lalu saya datang kepada kakak ini, dan kakak ini memang dari dulu sebagai seorang mentor ya, datang. Saya ngomong A sampai Z, kadang-kadang dengan ekspresi marah, kadang-kadang dengan ekspresi menangis. Lalu dia bicara hanya sedikit, tapi dia menyampaikan bahwa yang pertama, kamu wajar mengalami kesulitan ini badai. Tapi ingat, dari banyak sekali dia nasihat, badai pasti berlalu. Tetap berharap sama Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Ada pancaran kasih Tuhan dalam pembicaraan kami.
Dan kalimat yang sederhana itu seperti sebuah oase di tengah padang gurun, ketika di mana aku bicara dengan orang lain, aku seperti menyalahkan diriku. Aku bicara dengan si anu, aku seperti tertuduh, bicara dengan si anu, aku seperti tertuduh. Ibu-ibu, seorang wanita yang bijak, seorang wanita yang berhikmat, dia pandai mengatakan setiap apa yang dikatakan, the right time for the right place. Itu yang aku pelajari dari diskusi kami. Ketika kita pun marah kepada anak, for the right time for the right place. Kepada suami, saya teringat tiba-tiba 2 tahun pernikahan kami, ibu-ibu, hampir setiap hari berselisih, berkonflik masalah keuangan. Kami menikah, suami saya 32 tahun, saya menikah 30 tahun, dan masing-masing punya keuangan masing-masing, ya kan? Mempersatukan ini kan bukan hal yang mudah. Apakah suami saya pelit? Tidak. Dia sama sekali tidak tahu apa namanya pelit, dan saya tahu itu. Indikasinya apa? Setiap saya minta sesuatu, dia dengan segera akan memberikan. Tapi bagi saya sebagai wanita yang sudah mandiri juga dalam keuangan, ini menjadi kesulitan menurut saya. Setiap saya perlu saya harus minta dulu. Setiap saya perlu saya harus minta dulu. Saya merasa, merasa tidak dipercaya. Katanya cinta, tapi masa mempercayakan ATM juga nggak mau. Ini sesuatu yang akhirnya membuat saya terluka. Dengan cara marah, memaki, seperti itulah. Dan akhirnya berkonsultasi, berbicara kepada orang-orang yang bijak dan berhikmat, dan dinasehati. Dan kamu harus jadi istri yang bijak dan berhikmat. Saya berdoa, saya berbicara, terbuka, bicara tentang bagaimana memanajemen keuangan. Saya bilang, anak kita nanti kira-kira 3 tahun lagi udah TK. Uang TK itu, masuk TK itu katanya rata-rata 5 juta loh papa, gini. Lalu saya tunjukkan optimisme saya, kemampuan saya untuk mengelola keuangan. Suatu hari ibu-ibu, di sore yang sangat cerah, saya ingat waktu itu saking cerahnya agak panas ya. Tiba-tiba suami saya masuk ke kamar, lalu dia kasih ATM-nya. Ini ATM-ku, pegang katanya. Saya terbengong. Oh ya simpanlah katanya. Lalu saya simpan. Nah, itulah awal dari kesatuan puro-puro namanya. Tapi yang saya pikirkan, kekhawatiran kami itu ternyata tidak menjadi kenyataan. Dia khawatir kalau misalnya saya yang pegang uang, dia akan tidak bisa melakukan apapun hanya untuk sekedar beli es krim atau sekedar beli permen misalnya, mungkin. Saya juga merasa khawatir kalau saya selalu ditangan-tangani atau dijatah-jatah, saya nggak berkreasi dengan kemampuan dan manajemen keuangan saya. Sampai hari ini saya paling malas memegang atau mengambil uang dari ATM ini. Karena menurut saya itu pekerjaan yang sangat membuang waktu, pergi ke ATM lalu ambil uang. Artinya dia juga yang selalu mengambil uang di ATM ini. Sampai hari ini, Pak jangan dong BHP yang tabah, ambil dulu uang gitu. Diambilnya, baru dikembalikannya. Dan yang paling tahu uang di ATM itu dia, saya nggak pernah tahu gitu. Karena dia yang gesek ya kan, lihatlah saldonya di situ, kira-kira begitu. Nah, ibu-ibu, apa yang menjadi persoalan-persoalan kita? Banyak mungkin. Tidak bisa kita sebut satu persatu, sesuai dengan konteks kita masing-masing. Pergumulan seorang opung, ya, dengan peparan-peparan, dengan anak-anak, dengan cucu-cucu. Saya jadi teringat, kadang-kadang karena tadi yang saya bilang mama saya ini termasuk wanita bijak yang paling saya idolakan. Saya kadang-kadang gak bisa menahan diri saya untuk selalu bercerita kepada dia apapun yang saya pikirkan. Tapi waktu saya tersadar, kenapa ya sampai di masa tua mama saya ini 74 tahun, saya selalu harus menyibukkan dia dengan persoalan-persoalan saya. Kadang-kadang saya tersadar juga. Tapi bagaimana saya bercerita kepada mama sebagai ibu yang bijak itu selalu menemukan jalan keluar. Hebat sekali bagi saya. Mama ini menjadi penasehat yang selalu memberikan masukan-masukan.
masukan-masukan yang konkret gitu ya, bukan masukan-masukan yang menjatuhkan. Contohnya ibu-ibu, waktu saya cerita dengan mama saya, suami saya yang suka kayak tadi tuh ya, masalah keuangan, masalah pembukuan, masalah memberi kepada keluarga. Waktu saya cerita, mama saya selalu bilang, kamu harus diskusikan. Tidak ada unsur membela gitu. Mengapini istilahnya. Ini sesuatu yang saya pelajari dari mama yang bijaksana ini. Mama yang penuh hikmat ini. Memberi nasihat kepada putri. Demikian juga kita sekarang. Kita mungkin ada beberapa di antara kita yang sudah memiliki anak-anak dalam tahap dewasa atau sudah menikah. Maka ibu-ibu semua sebagai penutup, kita wanita-wanita Kristen, kita dipanggil untuk menjadi berkat. Menjadi berkat pertama-tama di dalam circle kita, dalam keluarga. Menjadi berkat bagi anak, bagi suami. Dan kemudian menjadi berkat bagi komunitas yang lebih luas. Sehingga hidup kita ini menjadi teladan, hidup kita ini bisa menjadi saksi. Amsal 31 ayat 30 mengatakan, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Amsal 31 mengatakan istri yang cakap, istri yang membawa suaminya sampai ke gerbang-gerbang kota, yang mendatangkan saudagar dari jauh, yang merajut mantel dan selimut bagi hamba-hamba dan anak-anaknya. Dan wanita yang bijak, wanita yang berhikmat adalah tiang dalam sebuah keluarga. Keluarga yang maju terus di dalam pergumulan adalah keluarga yang di dalamnya ada ibu yang hebat, ibu yang bijak, ibu yang berhikmat. Dan hikmat yang sesungguhnya hanya kita peroleh di dalam takut akan Tuhan dan mendekat kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita dengan anugerah Tuhan untuk terus menjadi wanita-wanita yang bijak dan berhikmat. Mari kita berdoa.